Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit mengkaji hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Nabi kita bersabda, "Mathalu hadhil ummati kamathali arba'ati nafarin." Perumpamaan umat ini adalah seperti 4 orang. Jadi ada umat seperti kita ini, arti umat ini adalah orang yang banyak berkumpul. Nah, kita ini digambarkan oleh Nabi menjadi 4 golongan. Apa itu? Yang pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi yunfiquhu fi haqqihi. Yang pertama itu adalah ada sekelompok orang yang mana seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta dan ilmu. Harta dan ilmu. Kalau bahasa kitanya sudah alim, kaya lagi. Ada enggak orang alim kaya? Banyak ya? Nah, ini sempurna nih. Maka dia beramal dengan ilmunya pada hartanya, di mana dia menafkahkannya pada tempatnya. Jadi orang ini Masya Allah sudah sempurna, sudah dapat harta banyak, yakni kaya, ilmunya banyak, istrinya cantik lagi, 4 lagi. Nah, ya. Kata para penceramah itu, duitnya banyak berlipat-lipat, rumahnya besar bertingkat, mobilnya baru, catnya mengkilat, istrinya cantik memikat, sampai punya istri 4. Nah, lengkap semuanya itu. Ya, banyak ulama seperti itu, sudah kaya, punya rumah besar, punya pesantren, punya anak banyak, punya murid banyak, punya ilmu banyak, lengkap sudah. Istri banyak, kan ya? Lengkap. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar itu apa yang kurang? Kaya luar biasa. Istrinya ada berapa? 11 orang kalau tidak salah. Ya kawin cerai. Karena ada orang, "Guru, tolong kawinin anak saya minta keturunan." Ya sudah, kawinin, punya anak. Makanya banyak. Kalau tidak salah ketika Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar itu meninggal dunia, itu kan umurnya 100 lebih ya. Berapa umurnya itu beliau tuh? Dan dikatakan anaknya aja, anak dan cucunya itu berkumpul sebanyak 100 orang. Bayangkan waktu beliau meninggal, itu anak cucu tuh kumpul 100 orang. Padahal ketika beliau kembali dari tanah Mekah itu, dari tanah suci Mekah, itu sudah umur 60 tahun. Bayangkan. Berangkat ke Mekah umur 30 tahun, kembali 60 tahun. Tapi ilmunya kuat. Kalau sekarang ini kan 60 tahun tuh umur turun mesin sudah. Lah indah orang alim namanya, wali min aulia Allah.
Jadi kalau sekarang haul Datuk Lampain itu bisa dikatakan 90% itu anak cucu saja, keturunan anak cucu semua. Berkumpul itu anak cucu aja sudah hampir rata-rata. Nah, nggak jauh-jauh di Kumpul Martapura, Guru Zaini, kaya, ganteng, alim, suara bagus, istri banyak, makanya Masya Allah lengkap semuanya, murid banyak. Kita di Balikpapan, Abu Yasarwani, Masya Allah, kaya, istri beliau ada berapa, ya, ilmunya banyak, alim. Nah, karena orang-orang seperti ini orang yang alim serta diberikan ilmu, maka kata Nabi, dia gunakan ilmu tadi untuk di jalan Allah. Jadi harta tadi digunakan di jalan Allah karena tahu ilmunya ini. Harta yang beliau punya tidak digunakan kepada sesuatu yang sia-sia. Nah, itu ulama yang ngerti ilmu, kaya ilmu, enak tuh. Makanya orang zaman dulu ya, ulama-ulama dulu ya sampai sekarang ya, kalau ulama-ulama yang betul-betul ulama luar biasa. Punya harta banyak, punya anak banyak, punya pesantren, punya ilmu, punya murid banyak. Semuanya diborong lah, pahala tuh diborong semuanya. Ya, diborong semuanya sama ulama. Lah kita ini jauh sekali, sudah nggak alim, nggak punya harta lagi. Nah, orang yang seperti ini yang kita sebutkan tadi, yang Nabi mengatakan sudah kaya berilmu lagi, lalu dia gunakan harta tadi dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, yang digunakan di jalan Allah. Ini adalah orang yang nomor satu, sudah dapat dunia dan akhiratnya dapat kedua-duanya. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan wa huwa yaqulu law kana li mithlu hadha amiltu fihi bimithli alladhi ya'malu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuma fil ajri sawaun. Nah, kelompok yang kedua, ada orang kata Nabi diberikan ilmu tapi enggak kaya. Banyak enggak orang alim tapi enggak kaya? Ada. Ada. Dari mulai mengajar begitu-gitu aja pakai sepeda aja. Ya, mulai dari awal mengajar pakai sepeda motor butut. Sepeda motor butut. Kalau di Balikpapan ya sepeda motor butut lah. Kalau di kampung ada guru pakai sepeda aja, biar orang Banjar sepeda tinjak. Itu loh sepeda apa namanya, company itu zaman dulu. Sepeda ontel. Begitu aja kehidupannya, tapi alim. Nah, tapi karena dia alim, cuman sayang tidak diberikan ilmu, maka orang ini berkata, aku tuh kepala punya harta, aku juga kepingin bangun pesantren seperti ulama itu. Aku kalau punya harta akan kubuka majelis taklim, akan kukasih makan orang-orang yang datang ini. Tidak perlu minta sumbangan, aku sendiri yang mengasih. Aku juga kalau punya uang banyak, aku kepingin juga berangkat umrah, berangkat haji seperti halnya ulama itu. Ada niat seperti itu tuh. Cuman ya tadi, apa daya tangan tak sampai. Ingin hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Rezekinya nggak ada di harta, rezeki ilmu ada, tapi rezeki harta nggak ada. Cuman orangnya cerdas. Ya Allah, kalau saya juga kalau punya harta, aku juga akan seperti orang itu ya Allah. Ya ini seperti ulama itu. Kepingin juga punya pesantren, kepingin juga punya madrasah, kepingin juga berinfak ini, berinfak itu dengan hartanya. Nah, apa kata Nabi? Maka orang yang kedua ini, walaupun dia tidak punya harta tapi ada niat seperti itu,
kata Nabi, orang ini akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang alim dan kaya tadi. Nah, seperti itu tuh ya. Nah, jadi kita ini yang gak alim, ilmu pun sedikit, nah banyak-banyakin aja menghayal, ya Allah, saya ini sudah gak alim, ya ilmu sedikit lah. Ya dikasih, dititipin sama Allah, harta gak punya juga. Ngelihat orang alim, ya Allah saya juga kepingin punya harta, lalu harta itu saya bangunkan ke pesantren, saya bangunkan ke masjid, saya kasih yatim piatu, panti jompo dan sebagainya. Masya Allah, ini pahalanya kata Nabi sama seperti orang yang pertama tadi. Nah, sering-sering kita berdoa seperti itu, berniat seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Nah, ini yang kasihan nih. Fahuwa yakhbitu fi malihi yunfikuhu fi ghairi haqqihi. Yang ketiga, ada seseorang yang diberikan harta oleh Allah, kaya raya nih, cuman sayang, tetapi Allah tidak memberikan kepada dia ilmu. Kaya tapi nggak ada ilmunya, nggak ngerti ilmu agama, cuman kaya. Banyak nggak orang seperti itu? Oh banyak. Kaya tapi nggak ngerti ilmu. Nah, karena nggak tahu ilmunya, apa yang terjadi? Dan dia akhirnya bertindak sembarangan, sembrono, ngaur dengan hartanya. Ya, yukhbitu fi malihi, yakni apa namanya itu? Ya sembrono lah bahasa kitanya. Ngaur. Mentang-mentang kaya, ndak punya ilmu, lalu dia gunakan untuk berhura-hura. Yunfikuhu fi ghairi haqqi, dia gunakan harta tadi bukan di tempatnya. Zakat tidak dibayar, sedekah enggak mau ngasih. Tapi kalau untuk acara hura-hura, senang banget. Senang banget. Ada event-event yang hura-hura yang notabene-nya itu bisa melalaikan daripada mengingat Allah. Senang banget. Bahkan dia menjadi penyumbang dana terbesar untuk bikin acara itu. Ada nggak orang seperti itu? Ada? Nah, punya uang, beli mobil ini, beli motor ini, dihabiskan uang tadi kepada jalan yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang seperti ini nanti bahaya. Di akhirat akan ditanya oleh Allah, min aina hasalta wa ila aina anfaqta. Kamu dapat harta dari mana dan kemana engkau gunakan. Jadi orang kaya itu penting. Bahkan Nabi melarang seseorang itu jadi orang miskin. Kalau Nabi nggak apa-apa. Kalau Nabi memang suka miskin. Bahkan ada doa Nabi yang sering Nabi baca. Ada yang mau ngamalkan ini? Kalau saya nggak mau ngamalkan ini. Apa doanya Nabi? Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'al masakin. Nah, kalau kita ngamalkan ini rasanya mikir-mikir dulu. Siapa yang mau mengamalkan ini? Tapi Nabi berdoa ini. Apa kata Nabi? Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, tapi masuk surga kumpul dengan orang-orang miskin. Kenapa? Karena kalau kata Nabi, ketika aku melihat di surga, Nabi cerita nih kepada Siti Aisyah, aku melihat wahai Aisyah, ternyata di surga itu banyak dihuni oleh orang-orang yang miskin ketika hidup di dunia. Orang-orang miskin ya yang masuk surga banyak. Dan aku lihat di neraka paling banyak adalah perempuan. Siti Aisyah sebagai perempuan bertanya, ya proteslah saya tanya. Kenapa ya suka perempuan yang banyak banget di neraka? Aku kan perempuan, khawatir nih. Apa kata Nabi? Perempuan itu banyak masuk neraka karena dia tidak bersyukur dengan suaminya.
tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suami. Terkadang setelah banyak suami itu berkorban harta, benda dan sebagainya, tapi karena ada satu kesalahan yang itu pun dikatakan salah oleh istrinya, belum tentu salah, cuman istrinya ngatakan salah. Apa yang terjadi? Panas setahun, hujan sehari. Alias kebaikan suami yang begitu banyak tidak ada harganya di depan istri. Dan memang kebanyakan perempuan seperti itu, kurang bersyukur. Makanya kalau sudah ada suaminya bikin salah, padahal sebenarnya nggak salah, cuma istrinya saja beranggapan salah. Kenapa? Karena kan istri nggak pernah salah. Yang salah siapa? Suaminya. Istri itu perempuan nggak pernah salah. Yang salah tuh suami aja terus. Apa yang terjadi? Si istri ini bilang, aku menyesal katanya menjadi istrimu. Bertahun-tahun aku menjadi istrimu, ternyata cuman begini katanya. Itu yang terjadi banyak sekali. Maka perempuan seperti ini kata Nabi penghuni neraka. Banyak penghuni neraka. Nah, kita kembali tadi. Jadi orang miskin bagi Nabi itu menjadi satu kemuliaan. Tapi ingat, miskin yang ngerti ilmunya. Ada orang miskin tapi dia tidak merasa miskin. Artinya itu dipandang orang miskin tapi dia tidak merasa miskin. Yakni dia bisa beribadah, dia bisa puasa, salat seperti biasanya, bahkan lebih ibadahnya daripada orang-orang biasa. Orang miskin yang seperti ini yang banyak di surga nanti. Kenapa? Karena dia gampang masuk surga. Tidak ada pertanyaan tentang harta. Karena kalau orang kaya, min aina hasalta wa ila aina anfaqta. Kamu dapat di mana hartamu itu dan kamu kemana menginfakkannya, menggunakannya kemana harta tadi. Orang miskin apa yang mau ditanya? Mana hartamu? Mana ada? Masuk sudah. Subhanallah. Itu apa namanya itu? Orang miskin tadi. Tapi yang repotnya sudah miskin, gak ada ilmunya lagi. Miskin, gak sholat, gak puasa. Ya Allah, ini hidup miskin dunia, miskin akhirat. Lebih baik kaya. Ya, ini sudah miskin, gak ada ilmu lagi. Miskin dunia akhirat. Banyak sekali ini. Ini yang dikatakan Nabi, kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir saja kemiskinan itu menjadikan orang itu menjadi kafir. Kata Nabi, hampir saja miskin itu bisa menjadikan orangnya menjadi kafir. Alias apa yo? Karena dia miskin, lalu kepingin cepat kaya, ngambil jalan pintas. Kenapa? Nomor, ya. Banyak kan ya? Apalagi yang gak masuk akal, bersekutu dengan jin, setan, melihara tuyul, babi ngepet, susur ngesot, jenglot, parakan, pocong, kolor hijau, botol hijau, semuanya dipelihara. Kepingin kaya. Dulu tahun 80-an itu ada namanya zaman Porkas ya. Nah, itu ada namanya TTSB. TTSB saya mengatakan. Kemudian dirubah DSSB apa tuh? Nah, cuman yang dulu pertama itu ada TSSB. Itu diplesetin sama orang. Tokek senang, saya bangkrut. Oh, masa-masa itu zaman Soeharto kan ya? Apa namanya, sumbangan berhadiah. Banyak orang menghayal. Kenapa? Karena waktu itu pernah ada orang dapat, nomornya kena, dapat 1 miliar. Ditiarkan di TVRI, langsung orang menghayal, kepingin dapat 1 miliar. 1 miliar kan zaman dulu banyak. Kalau sekarang 1 miliar banyak juga. Tapi banyaknya itu sebenarnya 1 miliar zaman sekarang.
Ya banyak juga, tapi ya beda. Karena inflasi uang itu kan beda sekali. Orang zaman dulu berangkat haji itu cuman kurang lebih 8 juta 7 juta uangnya nih. Tapi emasnya kalau ditimbang dengan emas berapa? Setengah kilo. Setengah kilo tuh tahun-tahun 70 80 tuh memang 8 juta 9 juta aja zaman dulu. Tapi kalau ditimbang dengan emas hampir setengah kilo. Harga emas waktu itu masih 25.000. Nih ya. Maka setengah kilo, hampir kurang lebih setengah kilo emas. Zaman sekarang memang hajinya lumayan mahal. Data berapa? Sudah berapa haji reguler? 105. Nambah sedikit lagi sama saya sudah berangkat haji Furoda, nggak perlu nunggu-nunggu. 185 juta berangkat sudah. Tambahin 80 juta, 80 jutanya yang bingung. Sudah ada yang daftar sama saya tuh haji ya. 2 orang insya Allah berangkat. Langsung berangkat 2024. Bayangkan. Memang harganya mahal 100 juta, tapi kalau ditimbang dengan emas berapa itu? 100 gram. 100 gram. Beda dengan zaman dulu. Karena inflasinya uang ini berubah. Nah, sudah miskin enggak ibadah lagi, kasihan itu seperti itu. Ada cerita ya, benar tidaknya wallah alam. Ini cuma cerita saja. Ada orang kaya sekali. Dia ini sudah tua dan dia merasa tidak lama lagi akan meninggal dunia. Cuman disayangkan begitu banyak hartanya, tapi nggak ada satupun keluarga yang kira-kira bisa mewarisinya. Kenapa? Karena orang ini hidup sebatang kara, nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada bapak, nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa. Mau diwariskan kemana nih harta ini? Tapi kaya luar biasa. Lalu dia mengadakan sayembara, katanya daripada saya kasihkan kemana-mana, saya mau kasihkan seseorang, tapi harus memenuhi syarat. Diadakan sayembara, bikin pengumuman, katanya siapa yang mau menemani saya di alam kubur selama 40 hari 40 malam, maka separuh kekayaan saya akan berikan kepada dia. Dan separohnya saya sumbangkan untuk kemaslahatan umat. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak ada orang yang mau. Kalau ibarat kata punya umpama uang 10 miliar, umpama 5 miliar dikasihkan, cuman nemenin dia aja selama 40 hari dalam kubur. Mati juga. Kenapa ya? Karena kan selama orang yang hidup itu masih ada dekat dengan orang yang sudah meninggal, malaikat mungkar nangkir kira-kira datang nggak? Nggak datang kan? Dalam hadis kan seperti itu dalam riwayat. Kalau ada orang yang sudah di alam kubur, tapi orang yang hidup masih ada di atasnya, malaikat mungkar nangkir nggak mau datang menanyain. Sudah 7 langkah baru datang mungkar nangkir. Makanya ada yang pencinta Gus Dur nih ya, Gus Duriyun nih. Pencinta Gus Dur, katanya Gus Dur itu wali ke-8. Kenapa? Karena sampai sekarang Gus Dur itu belum ditanya sama malaikat mungkar nangkir. Apa sebabnya? Karena kuburan Gus Dur itu nggak pernah sunyi dari ziarah. Dan memang benar. Ada terus orang itu. Ya, ada terus orang ziarah. Jadi sampai sekarang ini katanya Gus Dur itu belum ditanyain sama malaikat. Saking banyaknya pencinta Gus Duriyun itu. Gus Dur. Allah yarham ya orang. Mudah-mudahan Allah merahmati. Nah, akhirnya ada seseorang pemuda melamar itu, ingin menjadi orang yang ikut juga dalam perlombaan itu. Ya, datang dia. Katanya saya mau melamar katanya. Oh, kata orang kaya boleh. Karena ini kebetulan nggak ada yang mau nih. Tapi apa orang ini? Dia kan cuma orang miskin, pencari kayu bakar di hutan.
Katanya saya mau nemani engkau wahai orang kaya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Saya tidak mau separuh hartamu, saya mau semuanya. Orang kaya ini berpikir karena memang tidak ada yang mewarisin, katanya ya sudahlah, kuberikan semua hartaku, tapi engkau temani aku 40 hari 40 malam dalam kubur. Deal, deal. Bikin MOU, datang ke notaris semuanya, tanda tangan semuanya, disaksikan ini itu dan semuanya. Kemudian dibikin kuburan besar. Di dalam kubur itu disediakan makanan, minuman, oksigen, lengkaplah bahasa kitanya. Ada oksigen segala. Semua lengkap. Hidup lah saya. Hidup aja. Udah nafas lah. Meninggallah orang kaya ini, dimasukkan di alam kubur, dikubur beneran. Masuk juga si orang pemuda yang miskin ini, yang pencari kayu bakar ini. Masuk dia di alam kubur. Ya, dikasih semuanya. Artinya bertahan 40 hari itu bisa lah bertahan di alam kubur. Pulang semua orang, tidak lama kemudian datang Mungkar Nangkir. Bingung Mungkar Nangkir, yang mana yang mau ditanyain ini? Yang mati nggak bergerak kan, yang hidup ini duduk begitu ngelihat Mungkar Nangkir. Kata Mungkar Nangkir, kamu siapa? Aku Fulan. Oh ya sudah, pulang Mungkar Nangkir. Karena kan di alam kubur ya, di kuburan, masuk dalam kubur. Besok datang lagi malaikat. Lah, masih di sini? Masih. Ngapain? Nemanin itu. Pulang lagi malaikat. Besok datang lagi. Nanya, emang kamu di dunia kerjanya apa? Cari kayu bakar. Ulang lagi malaikat. Besok datang lagi. Kamu cari kayu bakar pakai apa? Pakai kampak. Ulang lagi, besok datang lagi. Kampak itu kamu dapat dari mana? Itu punyaku. Ulang lagi, besok tanya lagi. Itu punyamu kamu beli? Iya. Uangnya dari mana? Ulang lagi, datang lagi. Pokoknya selama 40 hari setiap datang itu malaikat cuma menanya kepada orang ini dan bertanya bukan menanya kepada orang yang mati, orang yang hidup ditanya. Dan hanya ditanya tentang seputar kampak. Karena dia punya satu-satunya harta cuman kampak aja. Setiap hari datang malaikat Mungkar Nangkir itu. Ini cerita benar tidaknya wallah alam ya. Nah keluar akhirnya setelah 40 hari orang pada kumpul nih. Di atas nih dibuka kuburan. Ini kayak mendadak nih, selama 40 hari kayak mendadak. Keluar dia, ketika keluar dari kubur diangkat tangan, ampun, ampun katanya, saya tidak mau hartanya si orang kaya ini. Tidak mau katanya. Kata orang, kenapa? Bukankah engkau kemarin kepingin hartanya semua? Enggak mau katanya. Tidak mau. Kenapa katanya? Karena selama 40 hari setiap hari Mungkar Nangkir datang, dia menanyai aku hanya tentang seputar masalah kampak. Karena itu hartaku cuma satu-satunya adalah cuma kampak ini. Itu cuman kampak katanya. Aku sudah menggetar tuh. Bagaimana 10 miliar itu? Bingung. Nah akhirnya sudah. Pulang dia nggak mau harta tadi. Bebas. Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya. Bahkan orang yang paling kaya seluruh dunia. Tidak ada yang melebihi kekayaan Nabi Sulaiman. Baik zaman dulu atau sesudah Nabi Sulaiman. Siapa orang kaya sekarang di dunia? Tidak ada apa-apanya dengan Nabi Sulaiman. Makanya Israel, Yahudi ini kepingin menguasai tanah Palestina itu salah satunya adalah karena mereka menyangka di bawah Baitul Maqdis itu adalah kerajaan Solomon, King Solomon, Raja Nabi Sulaiman. Harta semuanya ada di bawah situ. Dia kepingin menggali itu. Karena Nabi Sulaiman ini luar biasa kayanya. Semua dari timur di barat dikuasai semua. Angin, binatang darat, lautan, ya, darat, air, udara dikuasai semuanya. Jin dikuasai, semua dikuasai. Nah, itu Nabi Sulaiman saking kayanya. Berapa istrinya Nabi Sulaiman? Istrinya Nabi Sulaiman itu dikatakan 1000 orang. 300 orang istri asli, 700 orang selir bahasa kitanya. Jadi 1000 istrinya. Satu kelurahan istrinya Nabi Sulaiman semua. Luar biasa.
Nah di akhirat nanti dikatakan Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling terakhir masuk surga di antara para nabi dan rasul. Kenapa? Karena begitu banyaknya pertanyaan masalah harta. Padahal Nabi Sulaiman kaya dan juga berilmu, itu pun masih banyak pertanyaan. Lalu bagaimana dengan yang nomor 3 ini, kata Nabi? Ada orang kaya tapi nggak punya ilmu, lalu hartanya dia gunakan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dia hura-hura habiskan hartanya tadi. Rugi orang ini. Rugi di akhirat, walaupun di dunia ya masih lumayan lah. Nah, yang ketiga. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa rajulun lam yutihillahu malan wala ilman wa huwa yaqulu law kana li mithlu hadza amiltu fihi mithlu alladhi ya'malu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuma fil wizri sawaun. Yang keempat kata Nabi, ada orang sudah miskin enggak punya ilmu lagi. Lalu dia bilang, saya kalau kaya saya kepingin seperti orang itu. Nah, orang itu yang mana? Orang yang harta tadi banyak hambur-hambur hartanya. Saya kalau punya uang saya juga akan jalan-jalan, saya akan ini, saya akan itu, seperti orang itu. Nah, apa yang terjadi kata Nabi? Maka kata Nabi ini, orang yang miskin tadi ini yang gak punya harta, gak punya ilmu, tiba-tiba dia mendapatkan dosa seperti orang kaya yang gak punya ilmu tadi itu. Sudah miskin di dunia, miskin di akhirat. Nggak tahu-tahu dia dapat dosa. Kenapa? Karena dia ada niat kalau kaya kepingin seperti orang yang kaya yang gak punya ilmu tadi. Mau hura-hura, kepingin judi, kepingin zina, kepingin jalan-jalan, kepingin naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi. Nah, jangan sampai kita yang ketiga ini. Makanya kita hati-hati ngelihat orang kaya lalu mencontoh orang mencontoh gaya-gaya mereka itu hati-hati. Terutama anak-anak muda lah. Kalau kita ini kan sudah di atas 40 tahun nih ya, Pak, artinya sudah berpikir banyak nih. Tapi anak-anak muda tuh lihat artis ini kepingin juga, lihat artis itu kepingin juga, penyanyi Korea diikutinya, gayanya, bicaranya, nyanyinya, makanannya diikutin. Ya, apa yang terjadi? Kasihan. Nggak tahu-tahu akhirnya bisa dapat dosa karena mengikuti orang-orang yang salah di dalam menggunakan hartanya tadi. Wallahu a'lam bissawab. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Baik, mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah nanti saya akan berangkat umrah membawa rombongan di tanggal 27 Desember. Kembali mungkin tanggal 9 atau tanggal 10 Januari 2024. Jadi saya 2 tahun di Mekah itu. 2003 sampai 2004 itu ya. Nah, kemudian setelah pulang di bulan Januari itu kurang lebih nanti 10 hari atau 12 hari saya bawa lagi rombongan di tanggal 21 Januari. 12 hari juga. Ya, nah siapa tahu ada jamaah yang kepingin berangkat di bulan Januari. Kalau bulan Desember sudah penuh. Januari 2024 siapa ada yang mau berangkat umrah bareng, jumlah harinya selama 12 hari, harganya 32 juta. Siapa tahu ada yang mau, maka segera mendaftar. Kemudian juga kami membuka lowongan untuk badal umrah, dan insya Allah kami pribadi yang membadalkannya. Siapa tahu kepingin membadalkan istri, bapak, keluarga yang sudah meninggal dunia, maka insya Allah kami siap untuk membadalkannya. Untuk masalah ujrahnya nanti bisa via telepon, ya bisa kita diskusikan. Kemudian kami juga membuka haji furada keberangkatan 2024. Ini ada 2 harga. Yang pertama harga 185 juta keberangkatan dari Surabaya 30 hari, hotelnya bintang 3. Dan yang kedua harganya 195 juta, hotel bintang 5, kemudian sama harinya 30 hari juga. Jadi yang membedakan hotelnya. Ya, hotelnya juga beda. Nah, siapa tahu ada yang berminat, maka
dipersilakan segera mendaftar. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.